Oke, baik. Nah, sekarang kita mulai dengan beberapa pengantar yang akan saya berikan. Bagaimana sih cara kita untuk menulis bagian latar belakang masalah gitu ya di dalam proposal penelitian yang tentu saja efektif dan juga ini ya cukup menjelaskan apa yang ingin kita gali gitu ya. Nah, yang pertama, ini tolong dicatat ya teman-teman, nanti juga sebenarnya akan saya berikan kepada teman-teman PPT-nya. Teman-teman harus paham dulu gitu ya, apa bedanya proposal dengan skripsi gitu. Jadi kalau skripsi sudah jelas teman-teman ada hasil data yang dibagikan, ada pengambilan data yang dilakukan, teman-teman ada pembahasan apakah penelitian itu mendukung teman-teman atau tidak gitu. Tapi kalau proposal ini hanya sebatas rencana gitu ya. Jadi proposal itu adalah rencana gitu atau strategi awal struktur yang teman-teman buat untuk menjawab pertanyaan ataupun masalah penelitian yang ada dalam penelitian kalian. Betul. Ibaratnya adalah kalau teman-teman punya masalah penelitian tentang apa sih yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan akademik gitu. Nah, di dalam proposal itu teman-teman akan menentukan masalah yang akan diangkat itu apa, kemudian tujuan dari penelitiannya apa, metode yang akan kita gunakan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah itu apa, sampai kepada timeline kegiatan yang akan kita lakukan itu apa, gitu. Nah, sehingga ini akan menjadi indikator keberhasilan dari pengambilan data yang kita lakukan, gitu. Nah, intinya di dalam proposal itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah usulan apa yang ingin teman-teman lakukan. Dalam hal ini adalah model penelitian apa, topik apa, masalah apa. Kemudian bagaimana teman-teman akan menindaklanjuti, artinya apakah teman-teman akan melakukan ini dalam perspektif kualitatif, kuantitatif, atau lain hal sebagainya. Kemudian bagaimana teman-teman memilih strategi yang akan dilakukan. Dalam hal ini mungkin adalah kalau kuantitatif artinya teman-teman menggunakan skala pengukuran model apa. Kalau kualitatif pertanyaan wawancara yang akan diberikan itu apa gitu. Itu harus jelas, semua clear gitu. Nah, tujuannya untuk apa, Pak? Proposal itu ada 2 hal penting. Yang pertama adalah sebagai guidance teman-teman, yaitu sebagai pembimbing teman-teman di dalam melakukan penelitian. Jadi nanti ketika penelitian itu dilakukan, teman-teman boleh mencontek kepada proposal yang sudah dibuat gitu. Karena ya itu semua ada di situ, ada di proposal itu. Proposal itu kayak semacam panduan, ya kita tinggal eksekusi panduan itu satu persatu, step by step gitu. Nah, tujuan yang kedua adalah sebagai workable project gitu. Jadi proposal ini akan menjadi bukti apakah proyek penelitian yang teman-teman lakukan itu layak atau tidak. Dan biasanya akan diuji dalam ujian seminar proposal penelitian gitu. Berarti kalau lulus dan hasilnya memuaskan, artinya proposal yang teman-teman buat itu adalah workable gitu. Tapi kalau tidak ya artinya belum sampai pada tahap itu. Teman-teman harus mencari lagi ya proposal yang sudah layak. Nah, ini beberapa poin penting, tolong ditulis dan dipahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan nanti. Syarat proposal yang baik itu seperti apa, Pak? Yang pertama adalah dia mampu memandu jalannya penelitian gitu. Jangan-jangan ketika kita akan melakukan penelitian kualitatif, kemudian proposal yang teman-teman buat itu adalah mekanismenya kuantitatif. Itu kan tidak match, tidak sesuai ya. Artinya ini tidak memandu gitu. Jadi proposal yang memandu itu ya sesuai apa yang teman-teman harapkan dengan apa yang nanti dieksekusi di lapangan gitu. Yang kedua, sebuah proposal itu harus dibuat dengan tulisan akademik atau academic writing, bukan non-academic writing atau informal writing gitu. Kalau academic writing artinya pakai kalimat aktif, pakai subjek predikat objek, pakai konjungsi yang sesuai, ada EYD yang disempurnaan, menggunakan ejaan yang dibakukan, kata kerja yang baku dan lain sebagainya. Itu tulisan akademik gitu. Nah, tapi tidak boleh teman-teman
maksud saya adalah tidak boleh teman-teman di dalam tulisan proposal ini teman-teman menyajikan tulisan-tulisan yang non ilmiah seperti cerpen, tulisan status sosial kalian di Instagram, di Facebook, itu nggak boleh dalam tulisan akademik gitu. Ya, kayak misalnya penggunaan kata-kata hiperbola yang berlebihan itu tidak boleh. Ya, itu dikurangi. Jadi teman-teman yang suka nulis cerpen, jiwa-jiwa novelis teman-teman itu tolong dikurangi di proposal gitu. Yang harus teman-teman hadirkan adalah tulisan-tulisan akademik. Berikutnya, berisi referensi yang sesuai. Makanya di awal kami sudah meminta teman-teman untuk menggunakan Mendeley gitu ya. Karena Mendeley ini akan membantu menseleksi referensi-referensi yang sesuai atau tidak dengan tulisan teman-teman gitu. Sehingga nanti yang kami inginkan adalah kalau misalkan yang dibahas itu adalah tentang adiksi pornografi, berarti yang harus ada di dalam referensi yang digunakan itu adalah tentang adiksi, bukan tentang bullying, bukan tentang subjective well-being, gitu ya. Apa yang ditulis ya harus sesuai dengan referensinya. Referensinya ngomongin A, ya yang disajikan adalah tulisan bentuk A, bukan tulisan bentuk B. Berikutnya, literatur yang digunakan mampu mengcover topik penelitian gitu ya. Berarti kalau teman-teman mau ngomongin tentang happiness ya teman-teman harus menggunakan literatur yang berasal dari Handbook of Positive Psychology karena konsep happiness itu berasal dari konsep psikologi positif gitu atau konsep yang berkaitan dengan subjective well-being. Berikutnya, kerangka berpikir berisi informasi yang fundamental. Nanti di proposal, di bagian kajian literatur dan kerangka berpikir, itu ada bagian bagan pemikiran. Ya, kalau pernah lihat ada bagan pemikiran yang berupa bagan, itu nanti akan menjadi poin penting teman-teman, alur teman-teman. Nah, yang terakhir, jadi dalam proposal itu harus berisi berbagai hal yang sifatnya adalah teoritis dan praktis, serta teman-teman harus menyajikan gap. Apa sih Pak gap itu? Gap itu adalah perbedaan apa yang teman-teman temukan pada penelitian sebelumnya. Atau apapun itu yang menjadi keraguan teman-teman, kok pada penelitian sebelumnya seperti ini ya? Ada yang bilang 3 penelitian menyebutkan A berpengaruh terhadap B. 3 penelitian lainnya malah menyatakan A itu tidak berpengaruh terhadap B. Artinya ada gap kan, ada perbedaan yang ingin teman-teman selesaikan. Gap itu istilah lainnya adalah masalah penelitian. Ada ketidaksesuaian antara ekspektasi yang kalian inginkan dengan kenyataan yang kalian temukan di lapangan. Itu gap. Gitu ya. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, ini untuk melatih teman-teman di dalam rangka membuat proposal yang baik ya, teman-teman harus mengasumsikan dalam pikiran kalian kalau menulis itu adalah seperti proses berpikir gitu ya. Jadi tidak hanya kemudian dibicarakan saja, diomongkan saja, tetapi teman-teman tidak eksekusi dalam bentuk tulisan. Tidak ya, itu teman-teman belum sampai pada tahap tulisan yang baik gitu ya. Nah, menulis seperti berpikir itu diasumsikan dengan 3 hal. Yang pertama adalah cobalah untuk benar-benar menulis gagasan dan bukan untuk membicarakannya. Ini teman-teman kalau sudah ada ide, apapun itu idenya, sekecil apapun itu, tuliskan langsung di dalam LBM kalian. Kepikiran tentang apa langsung tuliskan, kepikiran tentang itu langsung tuliskan. Tapi kalau misalnya kepikiran tentang sesuatu, kemudian teman-teman masih ragu untuk menuliskannya di bagian mana. Nah, teman-teman boleh menuliskannya di bagian yang lain dulu, atau menyimpannya dalam halaman lain. Nanti kemudian setelah ada waktu yang pas, teman-teman koneksikan ke dalam tulisan kalian. Gitu ya. Yang kedua, lebih baik menulis beberapa draft proposal dibandingkan mencoba memoles draft pertama. Paham nggak dengan yang kedua ini? Jadi teman-teman itu lebih baik menulis draft yang itu adalah awal, jadi teman-teman seolah-olah dituntut untuk menyempurnakan apa yang sudah ada dulu dibanding teman-teman memolesnya gitu. Jadi teman-teman posisikan diri kalian itu sebagai author, researcher, sebagai penulis, sebagai peneliti.
bukan sebagai editor. Tahu editor? Editor kan mereka yang seolah-olah suka edit buku, mengediting data bahasa. Kalimatnya sudah sesuai atau belum, sesuai KBBI, EYD atau belum, itu editor. Tapi kalau menjadi jati diri seorang penulis, teman-teman fokus pada apa yang kalian tulis saja. Teman-teman nggak usah khawatir kalau ada tipe-tipe, kemudian ada kalimat yang tidak nyaman, nggak apa-apa. Pokoknya intinya tuliskan saja semuanya dulu, gitu. Ya, itu nanti pas menjadi posisi editor itu ketika bab 1 sudah rampung. Secara substansi teman-teman sudah oke, baru teman-teman boleh berperan sebagai editor, autor dan editor. Tapi untuk sementara ini teman-teman berperan dulu sebagai penulis yang betul-betul penulis ya. Jadi tidak sebagai editor. Ya, jadi sehingga jangan mengedit proposal pada bagian awal karena ini pengalamannya adalah teman-teman bikin paragraf 1, diedit lagi karena nggak enak. Lama lagi, balik lagi ke kalimat pertama. Duh, kok kayak gini ya bahasanya, kok tidak enak ya, kok ragu ya, jangan seperti itu. Jadi tuliskan aja, apa aja yang ada dalam pikiran teman-teman, itu tuliskan semuanya. Ya, tapi tentu saja menuliskan itu bukan dengan pikiran yang kosong. Teman-teman harus baca dulu literaturnya, teman-teman lihat lagi identifikasi masalahnya. Draft yang mau teman-teman tulis itu apa saja, itu harus ada. Gitu ya. Jadi ini adalah poin-poin penting yang bisa teman-teman gunakan dalam rangka untuk memoles cara berpikir kita dalam menulis. Nah, berikutnya ini adalah apa yang harus kita lakukan untuk membiasakan menulis gitu ya. Nah, ada beberapa aktivitas yang bisa teman-teman lakukan di dalam rangka untuk membiasakan diri kita menulis. Yang pertama adalah membuat skala prioritas gitu ya. Ya kalau teman-teman hari ini atau semester ini fokusnya adalah selesai ujian seminar proposal, kemudian tidak ada mata kuliah atau pekerjaan lainnya yang memberatkan, ya teman-teman buatlah skala prioritas. Kira-kira dari aspek-aspek yang harus ada di dalam proposal itu mana yang sekiranya membutuhkan waktu banyak untuk dikerjakan, mana yang sekiranya itu lebih sedikit gitu. Kalau teman-teman bingung dengan masalah yang mau diangkat dan mau diceritakan, kemudian teman-teman sudah kepikiran metodologi yang akan digunakan, tulis dulu saja metode penelitiannya. Kemudian teman-teman masih belum kebayang nih bab latar belakang, tapi sudah kebayang kerangka berpikirnya, tulis dulu saja bagian kerangka berpikirnya. Gitu. Karena itu yang nanti kemudian akan menjadi pengantar kita, gitu. Apa yang akan kita lakukan duluan, gitu. Nah, berikutnya adalah gunakanlah momen-momen luang gitu ya. Jadi kalau ada momen luang, ada leisure time, ada free time, itu jangan hanya digunakan untuk tiduran, apalagi di bulan Ramadan, atau healing-healing saja itu boleh. Tapi gunakanlah untuk sedikit saja ada progres. Teman-teman menuliskan di momen-momen tersebut. Itu insya Allah sedikit-sedikit lama-lama bisa menjadi bukit gitu apa yang ingin teman-teman tulis. Yang ketiga adalah menulislah dengan keadaan fresh, ya. Waktu malam hari adalah salah satu waktu yang efektif digunakan untuk menulis, ya, karena suasananya begitu senyap dan adem sekali. Terutama ketika teman-teman selesai sahur, sholat subuh, mengaji, itu ketika mengerjakan itu enak sekali. Gitu ya, bikin tempat duduk yang nyaman di kosan itu, posisikan misalnya kalau di rumah, bikin pengumuman atau sampaikan kepada orang tua, Bapak Ibu jangan dulu diganggu disuruh nyuci piring atau ngepel ya, ini 1 jam saya mau coba kerjakan. Itu boleh seperti itu, pasti orang tua juga akan paham. Tapi jangan sampai ngomong gitu ke orang tua, tiba-tiba teman-teman main game. Banyu tiba-tiba main game Mobile Legend misalnya di kamar, itu kan kurang pas ya gitu. Itu boleh tapi dijadikan sebagai leisure time teman-teman semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan menulis ketika kita dalam keadaan kenyangan ya, kenyang ya, perut buncit, perut kenyang, perut penuh dengan makanan. Karena itu mungkin tidak akan efektif ya. Biasanya bawaannya ngantuk ya, kita malas ngapa-ngapain. Kemudian berlatih secara reguler walaupun sebentar. Ini betul sekali ya. Konsistenkan itu yang penting, ada progres, itu yang penting.
Kemudian buatlah jadwal aktivitas menulis dan ikuti aktivitas tersebut. Teman-teman bikin jadwal, mau ngapain aja, misalkan untuk LBM ini mau baca literatur dulu atau mau review artikel dulu, kemudian mau menuliskan apa dulu, itu di-schedulekan. Dan ingat, yang penting itu adalah schedule-nya diikuti. Jangan buat schedule tapi ternyata mengabaikan schedule itu. Baik, ini yang terakhir yang sangat penting dan menurut saya cukup menjadi pendukung yang cukup signifikan bagi kelancaran kita adalah diskusikan berbagai halnya dengan teman yang suportif dan konstruktif gitu. Ya, teman dalam hal ini adalah bisa saja orang tua, bisa saja dosen pembimbing, atau bisa saja teman-teman karib, teman-teman yang ada di kelas ini, itu boleh. Gitu. Atau teman-teman dimanapun itu, teman online gitu ya, itu boleh menjadi partner diskusi kalian. Tapi dengan syarat mereka itu adalah suportif dan juga adalah konstruktif. Jangan kemudian berdiskusi dengan teman-teman yang mereka ternyata tidak mau kalah. Mereka malah mau kita itu sengsara. Mau kita itu tidak maju. Makanya mereka mendownkan emosional kita. Nah, itu hindari. Seperti itu. Ya, baik teman-teman. Ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa teman-teman lakukan untuk membiasakan menulis. Nah, ini yang penting. Yang penting juga ya, karena semuanya yang saya sampaikan insya Allah penting. Sebelum teman-teman mulai menulis, teman-teman lakukan readability writing atau teman-teman lakukan keterbacaan dulu. Caranya apa, Pak? Caranya adalah teman-teman pelajari contoh tulisan atau proposal yang bagus dari senior kalian. Gitu. Ya, teman-teman bikin proposal itu jangan kemudian teman-teman langsung bikin apa yang saya berikan, template yang ada teman-teman isi, tapi teman-teman skemakan dulu dari proposal yang sudah ada. Minta dari teman-teman senior kalian yang dapat nilai proposalnya A, ujian seminar proposalnya A. Itu paling tidak mereka bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman gitu ya. Ini penting. Kalau teman-teman tidak melihat contoh yang bagus dari orang lain, gimana kita mau buat gitu ya. Jadi silakan pelajari itu, atau teman-teman cari contoh yang bagus itu dari artikel-artikel yang kita rujuk. Itu boleh jadi contoh teman-teman gitu ya. Kemudian setelah teman-teman mempelajari contoh yang bagus, teman-teman akan membuat tulisan. Nah, gaya tulisan setiap orang itu narasinya berbeda. Itu yang harus dipahami, oke? Gaya naratif penulisan seorang berbeda itu berbeda-beda. Saya dengan Syifa mungkin berbeda. Syifa dengan siapa? Dengan Jilan juga berbeda. Mungkin Jilan dengan Zalza juga berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada yang kemudian si dia kok tulisannya enak ya, kok dia tulisannya bagus. Nggak ada. Kita nggak boleh membandingkan, membuat social comparison. Kalau tadi Asran bilang, membandingkan dengan tulisan orang lain. Itu nggak ada ya. Jadi teman-teman fokus pada style kalian sendiri. Oke. Nah, sehingga ketika teman-teman fokus pada style kalian sendiri, syaratnya adalah yang ini, yang di bawah. Apa ini? Koherensi. Gitu. Koherensi itu apa, Pak? Koherensi itu adalah koneksi atau relevansi, kesinambungan antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Paragraf pertama yang ditulis harus nyambung dengan paragraf kedua. Paragraf kedua yang teman-teman tulis harus nyambung dengan paragraf ketiga, seterusnya. Sampai nanti paragraf terakhir pada bagian LBM, itu antar paragraf itu harus coherence. Artinya apa, Pak? Artinya ketika orang lain baca tulisan teman-teman, mereka seolah-olah diiring. Mereka seolah-olah merasa flow. Tahu flow dalam teori positif psikologi, mereka merasa nyaman, mereka merasa kok mengalir banget ya tulisannya, enak. Itu yang penting gitu. Ya. Jadi style tulisan setiap orang berbeda, tapi yang akan membedakannya adalah koherensinya itu. Koneksinya itu yang kemudian akan membedakan, gitu ya. Jadi yang terakhir dilanjutkan dengan tulisan yang nuansanya akademik. Baik, jadi ini adalah 4 poin krusial ketika teman-teman akan memulai untuk melakukan penulisan proposal.
Nah, ini kemudian yang akan menjadi tugas teman-teman selama 2 minggu ke depan dan juga nanti akan menjadi bahan UTS. Teman-teman akan membuat yang namanya introduction atau latar belakang masalah penelitian. Nah, teman-teman lihat di introduction ini, menurut Kumar, ini Ranjit Kumar ini salah satu ahli metodologi penelitian. Ini saya coba sadur dari beliau, gitu ya. Ada beberapa poin-poin penting di dalam latar belakang masalah itu. Apa saja, Pak? Nih, silakan teman-teman baca. Ada overview tentang main area of study. Jadi ada tentang penjelasan objek penelitian teman-teman. Kemudian ada historical perspektif dari studi yang kita lakukan. Ada major teori, ada teori yang akan kita gunakan. Ada main issue atau masalah utama yang diangkat. Ada important and theoretical practical issue. Dan yang penting ini yang terakhir nih, the main findings relating to the issue. Jadi ada penelitian-penelitian lainnya yang kemudian itu akan membandingkan penelitian kita dengan yang sudah ada. Gitu ya. Itu adalah latar belakang masalah versi Ranjit Kumar. Nah, kemudian setelah kita mengetahui poin-poin tersebut, supaya kita diberikan pengantar LBM yang kita buat itu bagus, harus seperti apa, Pak? Nih, ada 4 poin, teman-teman. Jadi asumsikan LBM yang akan kalian buat itu pembaca tertarik pada topik tersebut gitu. Jadi biasanya tuh akan kelihatan di paragraf-paragraf awal teman-teman sajikan sesuatu yang fantastik gitu. Teman-teman sajikan sesuatu yang amazing gitu. Jadi orang ketika baca itu, wih keren banget ini anak bisa membahas topik ini dengan bahasa yang mudah dipahami gitu. Nah itu, jadi jadikan tulisan kalian itu ditarik oleh para pembaca. Kemudian menjabarkan masalah yang menuntun penelitian gitu ya. Jadi ada masalah yang ingin teman-teman ceritakan, bagaimana historinya masalah ini muncul, apakah masalah ini akan berpengaruh terhadap variabel lain, apa urgensinya dan lain sebagainya. Yang ketiga, meletakkan penelitian dalam konteks literatur. Yang keempat adalah menjangkau pembaca tertentu. Jadi teman-teman harus paham bahwa tidak semua tulisan yang kita buat itu ya dibaca, harapannya dibaca oleh semua orang. Enggak gitu. Karena kan setiap orang itu punya preferensi, punya kecenderungan untuk tertarik pada satu topik tertentu yang itu sesuai dengan minat atau passion mereka masing-masing. Nah, otomatis kalau teman-teman punya topik-topik tertentu, artinya topik itu dikhususkan untuk audiens tertentu atau pembaca tertentu. Artinya nggak masalah kalau misalkan penelitian teman-teman itu tidak dibaca oleh banyak orang. Yang penting untuk karakteristik subjek tertentu ini penting. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Nah, berikutnya, bagaimana cara kita mendefinisikan masalah penelitian atau pendahuluan? Jadi yang harus ada di dalam model pendahuluan itu, ini adalah salah satu model ya dalam bukunya Creswell disebutkan, ada beberapa poin penting ketika kita akan membuat pendahuluan. Mulai dari 1, teman-teman menyajikan masalah penelitian. Kedua, bagaimana masalah itu dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Kemudian teman-teman sajikan kekurangan-kekurangan dari penelitian yang sebelumnya sehingga teman-teman merasa penelitian saya itu berbeda loh dengan penelitian yang sudah ada. Nah, sehingga yang ini saya sebut sebagai novelty atau kebaruan, gitu ya. Yang berikutnya adalah pentingnya penelitian untuk audiens tertentu dan ditutup dengan tujuan penelitian. Oke, nah ini kemudian yang terakhir yang harapannya akan menjadi panduan teman-teman, silakan dicek. Nah, ini dia. Nah, ini yang penting. Jadi ini adalah kerangka yang sudah saya buat untuk teman-teman semua gunakan. Bagaimana cara kita membuat paragraf per paragraf di dalam latar belakang masalah itu. Nah, di bagian paling kiri itu ada yang namanya bagian-bagian paragraf di dalam LBM. Kemudian kolom berikutnya adalah
sebenarnya di dalam paragraf itu apa yang harus kita isi, kemudian ada keterangannya. Contoh, ketika teman-teman ingin meneliti tentang kecenderungan kesehatan mental atau mental health di era pasca COVID-19 ini, gitu misalnya. Nah, teman-teman kan akan memulai dengan apa? Opening description. Ya, paragraf utama kalian pertama itu, paragraf pertama dan kedua, teman-teman akan memulai dengan opening description. Apa yang harus ada, yaitu paragraf pembuka yang menstimulasi teman-teman untuk menyajikan masalah secara umum, gitu. Ya, jadi satu paragraf, dua paragraf di awal ini hindari pengutipan. Ini akan menjadi awal paragraf kalian. Misalnya, kalau topiknya adalah tentang mental health, nah, teman-teman sampaikan di paragraf pertama dan kedua itu. Gitu. Misalnya adalah perubahan signifikan pasca COVID-19 telah berdampak juga terhadap kecenderungan mental health seseorang. Gitu. Kesehatan mental seseorang itu sangat ditentukan oleh berbagai hal, tidak terkecuali misalnya. Nah, mental health ini akan bla 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 bla. Sajikan secara umum gitu fenomena tentang mental health itu. Nah, ini di bagian 1 atau 2 paragraf awal gitu. Dan jangan dulu gunakan kutipan gitu. Nah, ini akan menjadi yang namanya opening speech ya, pembukaan gitu bagi kalian. Nah, setelah itu teman-teman kemudian akan masuk ke dalam paragraf berikutnya di bawah itu adalah supporting data gitu. Nah, jadi teman-teman sajikan tuh mental health adalah sesuatu yang sangat urgent di era saat ini. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Kementerian Kesehatan tahun 2022 menunjukkan bahwa prevalensi orang untuk memperhatikan mental health sangatlah kurang, yaitu sebanyak bla 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 bla. Ya, sampaikan data statistik jika memungkinkan. Yang ini akan menjadi penguat yang tadi fenomena tentang mental health yang teman-teman angkat. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar fenomena yang teman-teman angkat itu kelihatan real dan penting untuk diteliti. Karena memang ada data pemerintah gitu. Itu tujuannya. Oke? Nah, kemudian setelah teman-teman menyajikan supporting data, apa yang kemudian penting yaitu adalah teman-teman mulai fokus pada masalah apa yang akan kita lakukan di dalam mental health ini. Gitu. Sampaikan dan spesifikkan masalah yang diangkat dalam penelitian. Misalnya adalah ternyata begitu pentingnya mental health, tetapi kok banyak orang yang mengabaikan mental health itu sendiri gitu. Nah, sehingga kan yang akan menjadi fokus teman-teman adalah apa sih yang membuat seseorang itu memperhatikan mental health gitu. Dalam hal ini kan kita akan melihat faktor-faktor independent variable yang berpengaruh terhadap mental health gitu. Itu mulai dispesifikkan. Nah, di sini teman-teman sudah bisa mengangkat tentang mental health itu dalam sudut pandang teoritis. Menurut siapa mental health adalah suatu keadaan bla 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 bla. Berikutnya adalah bagian penguatan masalah. Tunjukkan kepada pembaca tentang pentingnya masalah yang teman-teman angkat gitu. Nah, ini sangat terkait dengan identifikasi masalah yang sudah teman-teman lakukan kemarin, gitu ya. Itu disimpan pada bagian ini. Nah, barulah teman-teman akan menyajikan hasil studi awal, gitu. Nah, baru teman-teman peneliti juga telah melakukan studi awal yang dilakukan oleh kepada sekian subjek yang menunjukkan bahwa mereka menganggap kesehatan mental pada saat pandemi apa, bla 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 bla. Oke, bisa dipahami ya sejauh ini ya teman-teman alurnya ya. Ini walaupun saya menjelaskannya mungkin kelihatan mudah, tapi setiap bagian ini nanti akan teman-teman kerjakan. Kalau bagi yang pertama dan tidak suka menulis itu susah sekali gitu. Ya, jadi makanya saya menyuruh teman-teman untuk membaca literatur yang sudah ada gitu, atau membaca proposal yang sudah ada. Ini jauh lebih menguntungkan bagi teman-teman semuanya gitu. Nah, barulah setelah studi awal itu kan kita akan mengunculkan keterkaitan dengan variabel lainnya. Tadi misalnya, karena mental health itu sangat dipengaruhi oleh typical personality, nah jelaskanlah personality yang kemudian akan berpengaruh terhadap mental health. Ada bagian
yang menjelaskan tentang keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Di sini juga sudah bisa teman-teman menyajikan hubungan antara variabel dengan penelitian yang sudah ada. Kemudian banyak nih, pasti paragraf yang keterkaitan dengan variabel ini banyak banget gitu. Apalagi kalau variabel yang teman-teman angkat mungkin akan paragrafnya 1-2 halaman gitu ya. Nah, kemudian setelahnya teman-teman akan menjelaskan kekurangan dari penelitian yang sudah ada gitu. Sebenarnya penelitian yang sudah ada itu fokusnya ke apa sih? Ke ini, ke ini, ke ini gitu. Tetapi tidak ada satupun yang kemudian mereka fokus pada ini gitu. Atau mereka cenderung lebih fokus pada konsep dan mereka menggunakan subjek. Atau ternyata penelitian yang mereka lakukan itu tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya. Sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada proposal ini itu teman-teman tunjukkan perbedaannya. Yang kemudian ini disebut sebagai novelty atau kebaruan kalian. Kemudian berikutnya nih, teman-teman akan membuat paragraf. Dengan demikian, paragraf narasi-narasi atau deskripsi yang sudah dijelaskan menegaskan bahwa pentingnya untuk memperhatikan mental health pada seseorang dan lain sebagainya. Ceritakan. Dan diakhiri oleh tujuan penelitian. Berdasarkan paparan-paparan yang panjang dan bla 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 dari teman-teman, sehingga tujuan penelitian yang ingin disampaikan atau tujuan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti yaitu adalah untuk melihat pengaruh typical personality terhadap mental health seseorang. Titik. Finally, akhirnya teman-teman sudah sampai pada bagian akhir LBN. Ya, jadi secara umum kesimpulannya apa yang harus ada dalam LBN itu meliputi opening description, ada supporting data dari data statistik, kemudian ada masalah yang diangkat, ada penguatan tentang pentingnya masalah tersebut, ada hasil studi awal, ada keterkaitan dengan variabel lainnya, ada kekurangan dari penelitian yang sudah ada urgensi dari penelitian serta tujuan penelitian dan semuanya dibuat dalam bentuk narasi atau paragraf. Pada intinya yang wajib itu adalah di bagian awal dan akhir adalah opening description, posisinya selalu di awal. Dan tujuan penelitian itu posisinya selalu di akhir. Nah, yang supporting data sampai yang pentingnya penelitian itu boleh teman-teman elaborasikan. Boleh posisinya tidak berurutan juga mangga. Sesuai tadi ya, style cara menulis teman-teman. Kalau stylenya berbeda mungkin ya akan berbeda satu dengan yang lainnya. Mana yang sekira-kiranya itu menurut teman-teman enak. Yang penting tadi apa konsepnya? Terdapat koherensi dari setiap paragraf yang teman-teman buat. Baik teman-teman, demikian untuk materi proposal. Mudah-mudahan setelah mendapatkan gambaran ini, ilustrasi ini, teman-teman bisa memperoleh informasi dan bisa langsung mengeksekusi cara membuat latar belakang masalah yang baik.